Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang eksistensi perindustrian kerupuk di Dusun Karangmluwo, Kelurahan Mangdi, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Yang pertama yaitu perkembangan perindustrian kerupuk di Karangmluwo. Industrialisasi memiliki peran yang strategis untuk mendukung adanya pertumbuhan perekonomian yang tinggi dan meningkatkan sebuah produktivitas. Dengan melalui adanya perluasan lapangan pekerjaan, terdapat salah satu sektor industri yang dapat diharapkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu sektor industri kecil dan menengah. Selain aktivitasnya yang padat, industri ini juga bersifat industri rumah, yaitu home industry. Jenis industri kecil dan menengah mendapat perhatian yang cukup besar sebagai salah satu alternatif dalam mengupayakan penciptaan dan perluasan lapangan usaha dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Seperti salah satu contoh industri kerupuk seperti salah satu contohnya yaitu industri kerupuk yang ada di Dusun Karangmluwo. Dusun yang terkenal dengan masyarakatnya yang mayoritas bekerja sebagai buruh kuli kerupuk hingga saat ini. Karena dahulu ada banyak tempat perindustrian kerupuk yang terdapat di Dusun Karangmluwo ini. Ada sekitar 12 tempat industri yang terdapat di Dusun Karangmluwo. Di sana hal ini yang menjadikan bahwa masyarakat Karangmluwo terkenal dengan pengindustri kerupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 2041040400033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu perindustrian kerupuk di Karangmluwo, yakni milik Bu Wiwin, yang mana pada awal mulanya dirintis oleh almarhum Bapak Mistar, yakni bapak dari Ibu Wiwin sendiri pada tahun 1980, di mana pada zaman almarhum Bapak Mistar ini proses pembuatan kerupuk masih menggunakan alat manual, yakni yang disebut dengan puteran. Dalam proses pembuatan kerupuk dengan alat puteran ini diperlukan 4 tenaga kerja, yang mana salah satu dari tenaga kerja tersebut berada di atas untuk memutar alat hingga membuat adonan tersebut menekan, dan adonan tersebut keluar dari lubang-lubang kecil hingga tiga tenaga kerja merapikan hasil dari adonan yang keluar dari lubang-lubang kecil tersebut dan mencetak adonan hingga berbentuk kerupuk. Alat ini digunakan hingga pada akhir tahun 2016, lalu diganti dengan mesin. Perindustrian milik Bu Wiwin ini bisa dikatakan perindustrian kerupuk yang turun-temurun. Beliau juga merupakan salah satu pemilik industri kerupuk yang memiliki banyak lahan. Pada dasarnya, Ibu Wiwin ini berpegang teguh terhadap prinsipnya, yakni selain beliau mempunyai salah satu industri yang turun-temurun, beliau juga bisa bekerja di rumah dan juga bisa memberi pekerjaan terhadap orang-orang di sekitar rumahnya. Begitu prinsip beliau untuk tetap termotivasi dalam menjaga perindustrian kerupuknya. Namun ada beberapa hal atau beberapa faktor yang mempengaruhi dalam keberlangsungan perindustrian kerupuk ini, yakni yang pertama modal, yang kedua bahan baku, yang ketiga ialah pemasaran, dan yang terakhir ialah tenaga kerja. Namun pada
akhir tahun 2015 pengungsi kerupuk yang sudah banyak mulai vakum di Karangbuluh sendiri. Mereka tidak melanjutkan pengindustriannya karena kebanyakan pengungsi kerupuk itu tidak memiliki lahan sendiri. Mereka menyewa lahan untuk dibuat menjemur kerupuk. Namun seiring berjalannya waktu dan bertambahnya penduduk, terutama pada kalangan mahasiswa, banyak yang datang ke Mangli dan tinggal di sini. Juga dari pihak yang memiliki tanah untuk penyeburan kerupuk itu, mereka mengalihfungsikan lahan tersebut menjadi kos-kosan karena dirasa ini sangat menguntungkan bagi mereka. Lalu nasib pekerja yang lain yang dulu bekerja sebagai buruh kuli kerupuk, mereka berpindah pekerjaan menjadi pedagang, dan perpindahan pekerjaan ini justru tidak menjadikan sistem perekonomian yang dimiliki warga Karangbuluh sendiri tidak berkurang, malah tetap stabil seperti biasanya. Dan juga menurut Ibu Siti Khalifah, beliau merupakan pengindustri kerupuk yang dahulu membuat kerupuk selama 2 tahun dan sekarang tidak melanjutkannya lagi. Karena apa? Karena lahannya sudah tidak ada dan diganti menjadi kos-kosan gitu. Beliau ketika dahulu memiliki kendala dalam setiap pembuatan kerupuk. Ketika musim hujan itu sangat berkendala sekali karena kerupuk itu bisa dijual, kerupuk itu dijemur lalu bisa dijual. Pada musim panas itu juga menjadi kendala karena para pekerja selalu masuk dan aktif, sedangkan stok kerupuk yang kemarin masih ada dan belum terjual sama sekali gitu.